Cek saldo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alifindra Maulana dari kelas 11-2. Nah, sekarang saya mau ngerjain tugas sejarah, yaitu jadi tour guide di museum. Dan museum yang akan saya tuju nanti itu adalah monumen pahlawan monumen Pancasila Sakti. Nah, oke. Stay tune ya guys. Okay guys, what is Jaklingko? Jaklingko is basically an integrated transportation system in Jakarta that connects physical routes, management, and payment system across various modes of public transit, including MRT, LRT, Transjakarta, and Microtrans or Angkot, using only one card or app. And the one that we use now is Microtrans, officially operates in nation as part of the Jaklingko integrated transportation system in Jakarta, which began from transferring traditional minivans, or we all know as angkot, into connected feeders in 2018. This microtrans operating between 5 p.m. and 5 a.m. to 22 p.m. in Western Indonesian time, and it's free. You just need electronic card like e-money to check in and use the microtrans. Okay, the next one is Transjakarta. It is actually older than microtrans earlier because it began operating on January 15, 2004. It was the first bus rapid transit or BRT system in Southeast Asia. For the operating hours, it regularly service start between 5 p.m. to 10 p.m. in Western Indonesian time, and it only costs 3,500 rupiahs for one-time travel. Okay, the next one is MRT Jakarta or Moda Raya Terpadu. It's Indonesian first underground rapid transit system, officially inaugurated on March 24, 2019. It was designed to provide a high-capacity, traffic-free alternative for commuters traveling between South and Central Jakarta. It's operating between 5 p.m. in the morning to 12 p.m. in midnight in the Western Indonesian time. And for the fares are distance-based, ranging from how far you go on trip using this transportation. It between 3,000 rupiah to 14,000 rupiah for a full trip. Kita udah mau keluar dari MRT-nya nih. Selanjutnya bakal ke stasiun LRT ya. Mungkin agak jalan dari sini, lumayan jauh lah, sekitar 10 menit dari MRT ini. Ya, hati-hati. Stay tune guys. Oke, sekarang kita masuk ke LRT-nya nih guys. Nah, sekarang ini kita ada di dalam LRT. Ketemu di selanjutnya guys. The next one is LRT, and the one I'm using right now is LRT Jabodebek. LRT Jabodebek is fully automated driverless-like rapid system transit system. It officially began commercial operation on August 28, 2023. It operates daily from 5:12 p.m. to 11:02 p.m. in Western Indonesian times. For the pricing, it starts at 5,000 rupiah plus 700 rupiah for each second kilometer. Ya, sekarang kita ada di stasiun yang di TMI. Kita keluar nih guys. Oke, kita lanjut ke Lubang Buaya pakai angkot kalau nggak salah deh.
Nah, oke, halo teman-teman. Nah, sekarang kita ada di dalam monumen Pancasila Saktinya. Nah, jadi kita kan dapat tugas buat jadi tour guide ya. Nah, sekarang kita saya dapat salah satu pengunjung sini buat diajak keliling dan dijelasin bareng-bareng. Oke. Nah, permisi Pak. Iya. Bisa ini enggak? Saya dapat tugas jadi tour guide itu dari guru sejarah. Nah, Bapak mau saya ajak keliling buat saya jelasin ini yang situ-situ gitu. Oke. Ayo, boleh perkenalan dulu Mas Pak? Nama saya Dodi dari Jakarta. Oke. Langsung aja Pak, kita ke ini. Oke, kita langsung ke ininya aja Pak. Yes. Ini tuh jadi situs yang pertama ini sumber maut. Nah, sumber maut ini itu tempat dulu para pahlawan revolusi itu biasa ditemukan. Jadi pas setelah malam penculikan di tanggal 30 September itu para pahlawan revolusi dibawa ke daerah sini Buaya dan disiksa lalu dikubur di dalam sumur ini. Nah, bisa lihat mungkin sumbernya. Nama bentuk sumbernya. Sumber ini dulu tempat para yang dulu ini sebelumnya tempat kayak gini ini dulu. Ini dulu sebelum pas kayak gini itu dulu kayak kebun gitu lah, dan pas ketemu ini itu ada pohon pisang di sini kan. Ini kayak menceritakan banget gitu Pak. Dan benar ketemu jasad dari para 7 pahlawan revolusi yang sekarang. Nah, untuk patungnya ada di sana. Iya, patungnya di sana. Nah, kalau Bapak tahu, kalau lihat di sana ada patung Ahmad Yani itu tengah legenda Ahmad Yani. Dia menunjuk ke arah sini karena menunjuk ke arah patung sumber maut ini. Saya masih beda sini pas menunjuk. Iya, ininya menunjuk ke arah sini Pak, yang sumber ini menunjuk ke arah. Oke, nanti kita lanjut ke spot selanjutnya Pak. Oke, ke sana ada rumah penyiksaan. Kami dulu sini Pak. Ini spot sudah pada jelasin. Ini dulu tempat jenderal yang yang masih hidup juga ada 3 orang di sini. Semua itu ada Brigjen Sukoyo, terus ada 2 orang lagi kurang kelihatan namanya pada di sini. Jadi mereka tuh jenderal ini sebelum dimasukkan ke dalam sumur itu terus disiksa di sini. Nah, ada adegan dari film 30 PSPK yang kata ikonik banget tuh Pak, yang kalau salah ngomongnya darah itu merah jenderal. Itu kalau salah diambil mereka adegan penyiksaan di sini. Pada saya. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi Pak untuk ini. Kita bakal lanjut ke salah satu bangunan sana yang namanya pos komando. Rumahnya di pos komando pada saat tragedi 30 PSPK itu. Oke, ada di sebelah sini. Nah, yang sebelah situ rumahnya Pak. Nah, kita langsung aja masuk. Nah, jadi ini tuh dulu salah satu rumah dijadikan pos komando gerakan untuk masuk ke gerakan B13 waktu itu. Semuanya kalau saya dinyalakan di sini kan ya. Nah, mungkin kita bisa masuk buat melihatnya, dari sini. Nah, oke. Jadi ini tuh barang-barang masih ada yang asli dari pada waktu itu, ada juga yang replika tapi dibuat semirip mungkin dengan yang dulu Pak. Kayak misalnya di kamar ini ada apa? Tempat buat duduk, buat tiduran gitu lah, kayak ini teman-teman. Oke. Ini ada meja buat juga. Nah, ini kayak ada ruang kamarnya, mesin jahit di sini. Teman-teman, bareng. Oke. Jadi beberapa barang di sini masih sama persis seperti yang dulu itu dijaga juga ya. Kayak misalnya mungkin meja ini juga. Oke, kita lanjut lagi ke salah satu spot yang rumah yang juga namanya dapur umum. Jadi rumahnya itu dijadikan dapur dan juga markas bagi para iniannya itu Pak. Iya, para anggota PKI waktu itu. Nah, itu sampainya. Ini dapur umumnya Pak. Ini dapur umumnya. Mungkin kita bisa langsung masuk ya. Ini kondisinya masih seperti pas dulu. Beberapa tahun lalu saya juga sempat kesini dan juga masih sama sih seperti ini. Saya ingat saya masih agak sama yang dulu. Terus juga masih ada kuali yang dari itu tuh Pak. Masih ada di sini kuali bekas masa waktu itu. Ini juga ada. Ini bisa ke ruangan sebelah sana. Nah, di sini tuh ada genteng waktu masih dulu, sisa genteng yang sisa genteng bangunan sini. Jadi masih di ini buat ini. Dan rusak tanah ini kayaknya udah diganti semua buat yang tadi. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi langsung ke yang namanya Gedung Paseban. Paseban ini kayak peninggalan korban Oke, maksudnya itu berarti kan ada anak-anak yang lagi saat itu di sini. Ada 2 orang pas penjelasan ini. Kita lanjut lagi. Sebelah sini ada dulu nih di daerah tahun pas ini tahun 1945 pas proklamasi di bulan Desember tanggal 9 gitu Pak. Lanjut lagi. Kita masuk ke ruangan ini langsung. Bisa juga ada lagi di ruangan. Itu ada ini alat yang pakai para penyelam yang untuk rescue para jenazah dari para jenderal yang seperti ini. Ini harus ada hotel yang pakai sama polisi yang ini dia saksinya buat kunci saksi kunci buat penemuan ini Pak. Ini punya. Ya. Itu kalau itu ada sini. Bang, itu dia mau kalang apa nih Pak? Sebelum pulang itu dia mau pulang kampung untuk nikah motor dia.
Nah, itu untuk motor itu buat buat kulitnya dah, pakai motor itu pas baru beli. Ini pas dulu. Ini pakai pas sekian. Pas dulu malam bisa ada kata-kata dari ada ini dari bagian yang dipakai sama beliau ini yang ada kata-kata nah tadi ada apa di dalam dulu apa beliau karena ini pakai pas di juga ada foto-foto kan terus ada cuma itu ada dibilangnya pas di depan jadi ada belum ada dulu bentukannya ada juga pakai yang foto pelajar ini bisa lagi nah mungkin kayaknya gitu aja panduan dari saya Pak. Nah, Bapak kayak ada kesan gitu nggak melihat apa itu apa kayak diorama tinggal itu sama tentang ada tersebut kita kayak punya bangsa juga bahwa Jadi yang menurut saya apa ya gambaran yang dalam itu memberikan pelajaran bagi kita bagaimana pentingnya menjaga sebuah identitas negara, yaitu kita mempunyai identitas negara yaitu Pancasila ya, yang dimana pun juga kita jaga karena itu ada suatu harga diri bangsa dan untuk pesan untuk masih muda untuk lebih giat lagi belajarnya dan semangat dalam mempertahankan negara. Semangat. Oke, terima kasih Pak atas tersediaannya untuk saya ini ya, saya tergabung ke dalam segala macam muter-muter juga. Oke, mungkin segitu aja dari saya dan juga Pak Didi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di pertemuan saya dan juga mungkin habis ini kita bakal perjalanan pulang naik Metro Trans ya. Oke, dadah. Okay, the last one is Metro Trans. Metro Trans is a type of bus fleet operated by Transjakarta, specifically designed for non-BRT routes that do not use dedicated bus line. Unlike standard Transjakarta bus that require elevated shelters, Metro Trans features a low-floor design. This allows passengers to board and exit directly from pedestrian sidewalk. Metro Trans usually operates from 5 a.m. to 10 p.m. in Western Indonesian time, and the fee is 3,500 rupiah per trip.